jadi guru bahwa manusia bisa rapuh, namun harapan selalu tumbuh. Per 16 Desember 2025, Aceh mencatat korban jiwa tertinggi dengan 449 orang. Sumatera Utara 360 jiwa. Sumatera Barat 244 jiwa. Dan ditemukan tambahan korban 23 korban, 17 orang di Aceh Tamiang, 1 orang di Aceh Utara, dan 5 orang di Tapanuli Tengah. Sumatera rasanya berita banjir dan longsor itu udah kayak langganan ya. Setiap musim hujan, selalu ada daerah yang kebanjiran, jalan putus, rumah rusak, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Pertanyaannya, kenapa kejadian ini nggak pernah selesai? Apa ini murni karena alam atau ada campur tangan manusia di dalamnya? Di video ini, kita bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma pengen kita mikir sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kita sering dengar alasan karena hujan deras. Padahal, dari dulu, hujan di Sumatera memang deras. Yang berubah itu bukan hujannya, tapi tempat jatuhnya hujan. Dulu, air hujan jatuh ke hutan, ke tanah yang masih kuat nyerap air. Sekarang, banyak air jatuh ke tanah yang udah keras, gundul, bahkan ke aspal dan beton. Akhirnya, air nggak punya pilihan selain lari ke sungai. Dan ketika sungai nggak siap, ya banjir pasti datang. Hutan itu sebenarnya bukan cuma kumpulan pohon. Hutan itu sistem penahan air dan tanah. Akar pohon nahan tanah supaya nggak longsor. Daun-daun nahan air supaya nggak langsung turun semua. Masalahnya, di banyak wilayah, hutan berubah fungsi. Jadi kebun, tambang, atau pembangunan yang lain. Saya nggak bilang semua salah, tapi faktanya, ketika hutan hilang, resikonya naik. Longsor jadi lebih sering, banjir jadi lebih besar. Jujur aja, ini bukan cuma soal pemerintah atau perusahaan. Kita sebagai masyarakat juga punya andil. Buang sampah ke sungai, bangun rumah terlalu dekat dengan aliran air, nutup saluran, tapi lupa dibersihin. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan rame-rame, dampaknya besar. Bencana itu seringkali bukan datang tiba-tiba. Dia numpuk pelan-pelan, sampai akhirnya meledak. Biasanya, pemerintah datang setelah bencana terjadi. Bantuan turun, relawan bergerak, semua sibuk. Itu penting dan harus diapresiasi. Tapi masalahnya, pencegahan sering kalah prioritas. Padahal, mencegah banjir dan longsor itu jauh lebih murah daripada nangani dampaknya. Tapi pencegahan itu nggak viral, nggak kelihatan, dan sering dianggap nggak mendesak. Kalau ditanya, ini bencana alam atau bukan? Jawabannya, dua-duanya. Alam memang punya kekuatan, tapi manusia sering bikin alam kehilangan kemampuannya buat melindungi kita. Kalau kita terus rusak lingkungan, banjir dan longsor itu bukan kejutan, tapi konsekuensi. Kita mungkin nggak bisa hentikan hujan, tapi kita masih bisa jaga sungai, masih bisa jaga hutan, masih bisa lebih peduli. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Karena yang kena dampaknya bukan cuma kita. Kalau menurut kamu, apa solusi paling masuk akal buat ngurangin banjir dan longsor di Sumatera?